Coba share sebelum sini dari video ini saya akan bahas inilah buah iblis terkuat di dunia yaitu Gura-Gura Nomi. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah kali ini kita akan bahas salah satu buah iblis terkuat di dunia One Piece yang berjenis paramecia, yaitu Gura-Gura Nomi. Tapi tentu saja jika kita membicarakan buah iblis ini, pasti akan terekam sangat kuat dengan pengguna sebelumnya yang telah wafat, yaitu sang legenda Edward Newgate aka Shirohige. Entah banyak banget yang menganggap legenda satu ini kenapa sangat lemah, terutama jika dibandingkan dengan Yonko yang lain. Apakah karena apa yang mereka lihat di Marineford saja ya? Ya tentu saja jika hanya itu tidak bisa kita jadikan patokan. Karena di perang itu Shirohige ini sudah sangat tua dan bahkan dia sudah sangat sakit sekali. Yang berulang kali oleh Marco ini dikatakan. Ya mengenai penyakitnya memang pernah saya bahas di video ini, mungkin kalian bisa cek. Tapi di sini saya mau menekankan nih bahwa di usia segitu saja Shirohige bahkan ditakuti oleh Sengoku dan berkata bahwa orang itu adalah manusia terkuat di dunia ini. Dia mempunyai kemampuan untuk dapat menghancurkan dunia ini yang secara literalnya akan kita bahas lebih lanjut di video ini. Jadi ini pasti akan menjadi teori yang sangat super liar. Jadi pastikan kalian menontonnya sampai habis. Karena liar is my ninja way kan, anjay. Nah, kita tahu dari Vivre Card volume 4 dikatakan bahwa gelar Shirohige ini terkait manusia terkuat di dunia sudah ada jauh sebelum Great Age of Pirates, yang berarti ini adalah era besar dari bajak laut. Ini maksudnya adalah eranya Roger dan pada saat itulah. Yang berarti Shirohige ini dia sudah mempunyai gelar itu jauh sebelum 25 tahun yang lalu. Bahkan dari pertarungan keduanya pun yang dikatakan berkali-kali nih pertarungan antara Roger dan Shirohige, tidak ada orang yang dibilang lebih kuat dari satu sama lain. Gak ada yang bilang Roger lebih kuat lah atau Shirohige yang lebih kuat lah. Yang berarti mereka berdua ini kekuatannya memang benar-benar setara. Ya yang kita lihat sajalah di pertarungan mereka. Setelah 3 hari 3 malam mereka bertarung tidak ada luka yang serius dan akhirnya malah berteman. Jadi ini yang benar-benar perlu diingat nih. Roger dia menjadi raja bajak laut bukan karena dia orang paling kuat di dunia ini. Melainkan karena dia berhasil sampai ke pulau terakhir, lebih tepatnya ke pulau Laugh-Tale yang ada di Grand Line ini. Dan dia menjadi orang pertama yang menaklukkan seluruh Grand Line ini. Itulah orang yang paling bebas di lautan ini, jadilah dia disebut sebagai King of the Pirate atau sang raja bajak laut. Jadi itu semua tidak ada hubungan dengan power level. Yang mungkin hubungan sedikitnya yang tidak secara langsung adalah pasti dia sangat kuat jika dapat mengarungi lautan dengan kekuatan seperti itu bukan? Nah ini juga nih yang sering banyak yang komen. Lah bang, Roger kan pasti orang terkuat lah, orang jelas dia raja bajak laut. Itu sebenarnya udah salah kaprah ya, jadi jangan dibandingkan dengan komik-komik atau manga yang lain. Dimana title terkuat ini sudah pasti yang terkuat dibandingkan semuanya. Contohnya seperti Hokage, jika Hokage ini pasti orang terkuat di desanya, padahal sebenarnya belum tentu seperti itu bukan di serial Naruto saja. Untuk di One Piece pun sama seperti itu. Jadi bahkan pada saat itu pun Big Mom sudah dikenal sebagai bajak laut yang sangat-sangat kuat. Dan bisa dibilang juga Big Mom ini setara dengan mereka lah yang mungkin sedikit di bawah dari Roger dan Shirohige. Roger pun tidak mengalahkan Big Mom loh pada saat itu untuk sampai ke Laugh-Tale. Dia mengambil poneglyphnya itu pun hanya mencurinya dari pulau Totoland saja tanpa mengalahkan Big Mom. Ini perlu diingat juga. Bahkan Yonko saat ini pun semuanya respect kepada Shirohige ini. Mulai dari Shanks yang sudah terlihat jelas, Kaido pun yang bahkan dia ingin mati seperti Shirohige, dan Big Mom juga yang berkata seperti itu.
Ya, Teach pun sebenarnya dia respect kepada Shirohige ini karena dia berterima kasih kepada Shirohige sudah menerimanya. Tapi ya memanglah, Teach ini dia mempunyai goalnya sendiri, mempunyai tujuannya sendiri, jadi dia memutuskan berkhianat. Sebenarnya itu tujuan yang menurut saya cukup masuk akal. Shanks juga dia dikatakan squad Shirohige, tapi ingat kata-kata ini hanya berlaku ketika Shirohige sudah tua dan sudah sakit-sakitan. Yang sebenarnya Shirohige ini bisa saja menjadi raja bajak laut, tapi dia memang tidak tertarik akan hal itu dan dia menghormati mendiang Roger. Nah sejujurnya saya pun sangat masih bingung sekali nih, apa yang membuat Shirohige ini disebut sebagai manusia terkuat. Bahkan dia pun mempunyai bounty yang sangat tinggi sekali loh. Padahal bounty ini tidak serta-merta diambil dari kekuatan saja, melainkan seberapa berbahayanya orang tersebut bagi pemerintahan dunia. Jika kita lihat lagi, Shirohige ini pada zaman dahulu dia benar-benar bajak laut yang baik. Dahulu pun di flashback Kozuki Oden dia tidak menyerang angkatan laut loh. Ya kecuali di Marineford lah yang alasannya pun cukup jelas karena angkatan laut sendiri yang mencari masalah duluan dengan Shirohige. Itu pun dengan mengeksekusi publik es ini. Jadi Shirohige pun sebenarnya tidak punya margade seperti Roger atau mungkin Rox di Shebek. Jadi mungkin itu juga kenapa Shirohige tidak tertarik dengan hal-hal tabu di dunia ini, seperti contohnya Void Century, Ancient Weapon, dan yang lain-lain. Bahkan permainan bajak lautnya pun hanyalah sekelompok keluarga sajalah yang berkelana di lautan. Tapi kenapa dia bahkan punya bounty terbesar kedua di dunia ini dengan 5 miliar berry. Hanya beda 500 juta berry saja dari Goldie Roger sang raja bajak laut. Yang pastinya sudah jelas dia ini menentang pemerintahan dunia. Dia juga orang yang tahu sejarah dunia ini. Bahkan Roger juga dia menyerang angkatan laut yang terlihat di flashback. Bukankah itu sudah sangat timpang sekali jika kita lihat dari bounty-nya jika gitu diambil hanyalah dari kekuatannya saja. Bahkan jika Big Mom, Kaido, dan Shanks pun dengan bounty 4 miliar berry itu semua cukup masuk akal karena mereka ini bajak laut yang barbar lah. Mungkin untuk Shanks juga pasti mereka mencari masalah dengan angkatan laut sehingga mempunyai bounty yang sangat tinggi. Tapi untuk Shirohige ini dia bahkan nyari masalah dengan angkatan laut pun tidak. Tapi dia mempunyai bounty yang sangat tinggi. Nah inilah kenapa saya bilang itu semua pasti ada hubungannya dengan efek dari buah iblisnya ini, yaitu Gura-Gura no Mi, yang buatnya disebut sebagai manusia terkuat di dunia ini. Jadi jika kita ambil perkataan lengkap dari Sengoku adalah, ini sebenarnya secara jelas bisa saja kitalah orang yang akan menemukan akhirnya atau ajalnya hari ini. Karena orang itu, Shirohige, dia mempunyai kemampuan untuk menghancurkan dunia ini. Bahkan dia langsung berkata dunia ini loh, padahal saat itu sedang perang Marineford. Tapi dia tidak berkata menghancurkan Marineford, di sini dia langsung berkata dunia One Piece ini. Yang pastinya kita pun tahu lah Sengoku ini seorang Fleet Admiral, dia pasti tahu tentang sejarah dunia ini, terutama tentang buah Gura-Gura no Mi juga. Kata-kata ini pun diucapkan kembali oleh Vice Admiral Suru, bahwa jika saya kabur pun ke ujung lautan, tidak akan ada tempat yang aman jika harus berpapasan dengan pemilik Gura-Gura no Mi. Kenapa bukan buah iblis yang lain nih yang dikatakan seperti itu? Padahal ada buah iblis yang sangat gila juga, seperti contohnya buah iblis gravitasi lah dari Fujitora, yang notabene sudah sangat gila jika kita masukkan ke dalam dunia ini. Bahkan dia pun bisa memanggil meteor yang pernah memusnahkan dunia ini dahulu kala. Atau mungkin Kizaru lah yang diketahui sebagai pemilik cahaya, objek tercepat di dunia ini. Salah satu buah iblis yang menurut saya sangat overpower. Yang sebenarnya cahaya ini secara literally adalah matahari itu sendiri. Serta jika dia bisa merubahnya menjadi spektrum yang lain juga, cahaya Kizaru ini benar-benar di level yang berbeda. Ya atau mungkin contoh lain Black Hole lah punyaan dari Kurohige. Bahkan seseorang seperti Caesar Clone saja, buah iblis gas jika dia memanfaatkannya dengan sangat baik, dia dapat menciptakan sesuatu yang mematikan yaitu genosida. Kenapa jika buah iblis lain bisa membuat dunia ini hancur, kenapa hanya Gura-Gura no Mi yang diekspos lebih dalam sebagai manusia terkuat di dunia? Dimana menurut saya bukanlah murni karena kekuatannya saja, tapi karena ketakutan yang dibuat dari buah iblis ini. Mari kita coba lihat nih apa yang bisa dilakukan oleh Gura-Gura sejauh ini yang kita tahu.
Pertama, dia bisa menciptakan tsunami yang sangat besar. Di mana tsunami ini di dunia samudra seperti One Piece, bajak laut ini sudah ultimate level dari bencana lah. Ya, jika tidak ada Aokiji, sebenarnya saya cukup yakin Marineford sudah bisa rusak total dengan menerima tsunami sehebat itu. Lain juga, dia bisa memegang udara dan menggoyangnya untuk menciptakan gempa yang luar biasa gila di daerah sekitarnya dengan radius yang sangat besar. Tapi oke lah, bisa dibilang buah ini sangat hebat karena dia dimakan juga oleh orang-orang yang sangat hebat. Shirohige dan sekarang Kurohige yang juga menjabat sebagai seorang Yonkou. Lah, jika dimakan oleh Usopp, kira-kira seperti apa? Jadi menurut saya, buah iblis ini pun pasti akan sangat pas jika dimakan oleh orang dengan keahlian yang serupa juga. Mungkin contohnya Ope-Ope no Mi jika dimakan oleh seorang dokter, maka hasilnya akan maksimal lah. Atau jika buah iblis seperti Yomi-Yomi no Mi yang dimakan Brook, buah iblis ini akan luar biasa dimakan oleh musisi yang bisa mengontrol jiwa dari manusia. Maka bukankah akan sangat pas sekali jika buah iblis Shirohige, buah iblis yang mempunyai efek getaran, dimakan oleh seseorang yang mengerti tentang segala hal dari bumi ini, terutama lempengan dari bumi ini, yaitu seorang ahli geologi. Ya, jika kita balik dikit ke pelajaran SMP, pasti ngerti lah ya keempat macam dari yang namanya plat tektonik. Simpelnya, jika lempengan tersebut bergoyang dan terjadi di dasar laut, itu akan menciptakan pusaran air atau mungkin contoh lain seperti tsunami yang Shirohige lakukan. Tapi jika lempengannya saling menubruk dan akhirnya ke atas, maka akan tercipta bukit atau pegunungan lah, yang mungkin contoh jelasnya kita lihat di pegunungan Himalaya, yang diisi oleh gunung-gunung besar juga yang ada di sana. Itu semua adalah hasil pergeseran lempeng tektonik yang terjadi beratus-ratus tahun, bahkan ribu-ribu tahun yang lalu. Apakah hal-hal tinggi seperti itu cukup familiar ya jika kita masukkan ke dunia One Piece ini sebagai apa? Sesuatu yang saat ini digunakan efeknya oleh pemerintahan dunia untuk suatu tempat tinggal nun jauh di langit sana. Tempat tinggal dari para dewa untuk mengontrol dan memonopoli dunia ini. Ya benar, tidak lain dan tidak bukan adalah Red Line. Dimana bukankah sangat tidak natural sekali nih, ada lempengan besar yang mengitari dunia One Piece ini dari ujung dunia ke ujung satunya lagi. Bahkan bentuknya pun sama, ini benar-benar seperti buatan saja. Apalagi ternyata tempat itu sekarang dipakai oleh pemerintahan dunia yang korup dan dipimpin oleh bangsat-bangsat Tenryubito. Dimana teori saya adalah dahulu ada seorang ahli seismologi, ahli getaran atau mungkin ahli geologi lah, yang memakan buah iblis Gura-Gura no Mi ini di pihak pemerintahan dunia. Dan dialah yang membuat dunia ini menjadi seperti sekarang dan membuat Red Line. Dan karena kemenangan dari pemerintahan dunia, akhirnya mereka menginginkan membangun suatu markas di tempat tertinggi di dunia One Piece ini, yaitu akhirnya di Red Line. Itulah efek dari buah iblis ini, Gura-Gura no Mi. Itulah juga kenapa buah iblis ini disebut sebagai buah iblis paling menakutkan dan yang memakannya akan mendapatkan title sebagai orang terkuat di dunia. Dan bukankah akan sangat pas juga jika nanti di akhir dunia ini akan hilangkan red line-nya dengan bantuan para Will of the yang akan bertarung. Yaitu contohnya Kurohige lah yang sekarang dia mempunyai Gura-Gura no Mi. Dan setelahnya red line ini akan hancur lalu terciptalah All Blue yang diinginkan oleh Sanji. Nah, jadi itulah menurut saya tentang buah iblis yang sangat gila ini, yaitu Gura-Gura no Mi. Semoga kita bisa melihat kekuatan penuhnya ketika Kurohige melawan Luffy nanti. Jadi mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devila pamit and I'll see you guys next time.